Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kebun Hidroponik. Sudah lama tidak bikin video berhubung mendapatkan musibah terkena COVID. Jadi ini mengawali kembali saya membuat video sederhana. Jadi di video kali ini saya hanya ingin share tentang hasil dari semaian yang menggunakan bibit yang sudah kadaluarsa. Jadi ketika kita beli bibit, tentunya bibit tersebut punya expire date ya. Expire date-nya ya kita disarankan untuk menyemai bibit tersebut ya, jangan melebihi expire date. Nah, saya coba penasaran, ada bibit yang karena sudah lama tidak beraktivitas di hidroponik, ada bibit yang sudah kadaluarsa ya, tapi saya paksakan pingin tahu apakah bisa tumbuh atau tidak, dan ternyata di luar dugaan. Oke, menyemai hidroponik sebenarnya sangat mudah. Yang kita butuhkan adalah benih, kemudian rock wool gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya sebelum benih dimasukkan ke rock wool ini, saya rendam dulu benihnya ya kurang lebih 20 menit lah gitu ya, minimal 20 menit di air hangat kuku gitu ya. Kemudian saya basahi rock wool-nya, tidak terlalu basah, lalu saya masukkan bibitnya. Apapun bibitnya biasanya tumbuh. Nah, yang harus diingat ketika penyemaian itu, jangan sekali-kali kita membasahi rock wool-nya terlalu basah, tapi si rock wool ini harus ya jangan terlalu kering enggak gitu ya, basah enggak, pasti berhasil biasanya. Nah, setelah semai biasanya di hari pertama gitu ya, saya biasanya menyimpan semaian di tempat gelap selama 1 hari hingga tumbuh bibit. Nah, baru di hari kedua kita akan melihat bibit-bibit semaian itu akan pecah gitu ya. Nah, ketika sudah melihat bibit pecah, baru kita kenalkan ke sinar matahari ya. Alangkah bagusnya ya di bawah plastik UV seperti ini ya, agar tidak terlalu panas. Nah, ini kemarin, nah biasanya kadang-kadang ya 98% berhasil ya, jarang ada yang gagal, meskipun yang dianggap beberapa petani hidroponik pemula itu sulit ya, seperti salada. Dengan cara yang tadi biasanya berhasil. Namun ini ada yang sedikit aneh ya. Kebetulan di semaian hari ini saya menggunakan bibit yang sudah kadaluarsa, karena saya sudah lama tidak menyemai gitu ya, bertanam hidroponik, berhubung mendapatkan musibah terkena COVID satu keluarga dan akhirnya terbengkalai, dan ini sudah mulai kembali. Nah, ini bisa dilihat di musim kali ini saya nyoba semai karena tidak ada bibit ya. Ini pakcoy. Ini usianya udah hari keempat ya, hari keempat. Nah, ternyata dari bibit yang saya gunakan yang sudah kadaluarsa itu pertumbuhannya ya terhambat seperti ini. Ini 4 hari baru seperti ini. Biasanya 2 hari itu seperti ini umumnya bibit pakcoy. Yang berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ketika menanam bibit pakcoy dengan bibit pakcoy yang belum kadaluarsa itu ya sebesar inilah kurang lebih gitu ya di hari keempat itu. Tapi ini karena bibit pakcoy yang saya gunakan ini sudah kadaluarsa, ternyata saya coba gitu ya, penasaran, ternyata hal yang buruknya itu si bibit saya amati itu pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, seperti ini ya. Coba di sebelah sini, ini bibit sama semacam pakcoy putih ini ya. Ini tumbuh normal karena belum kadaluarsa. Ya. Lumayan bagus di hari keempat ini. Nanti tinggal tunggu tumbuh daun ketiga dan keempat, baru saya pindah tanamkan. Nah, ini kalau ini di sebagian sini pecah ya, pecah gitu ya, tapi kita bisa lihat kalau dibandingkan dengan ini pertumbuhannya jauh gitu ya. Ini akibat bibit yang digunakan adalah bibit kadaluarsa. Jadi untuk teman-teman para pecinta hidroponik ya mungkin bermacam-macam dampaknya, tapi saya menyimpulkan bahwa ternyata bibit kadaluarsa yang digunakan itu
pengaruhnya untuk kasus saya ini pertumbuhannya jadi kurang prima gitu, kurang maksimal, jadi lambat gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah mencoba efeknya bermacam-macam gitu ya. Jadi perlu diperhitungkan ya, perlu dipikirkan kembali ketika kita ingin menanam pakcoy menggunakan bibit yang kadaluarsa. Ya, salah satu akibatnya itu adalah si bibit pertumbuhannya ya lambat gitu ya, lambat. Tapi ini saya akan tetap lanjutkan. Saya penasaran apakah bibit kadaluarsa ini akan terus tumbuh dan berkembang dengan baik atau tidak ya. Kita tunggu. Saya akan coba terus monitor, pantau, dan mudah-mudahan ini bibit yang kadaluarsa ini bagus gitu ya. Jadi nanti akan saya tanam dan saya akan lihat perkembangannya seperti apa. Ya mudah-mudahan bagus. Kalau misalkan ketika ditanam kualitasnya jelek, ya berarti jadi catatan baik buat saya bahwa bibit kadaluarsa sebaiknya jangan digunakan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Ya, ini hanya sharing saja. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang masih pemula, yang belum punya pengalaman seperti saya ketika ingin menggunakan bibit hidroponik, bibit tanaman sayuran yang kadaluarsa untuk ditanam secara hidroponik. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.